Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini, marilah kita terlebih dahulu mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini di tengah-tengah ibadah lingkungan di Jemaat HKBP Seresot Raja Wali yang masih kita adakan di rumah kita masing-masing bersama dengan anggota keluarga kita, ialah yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Adapun bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki oleh manusia dalam berkomunikasi. Dengan bahasa, dua orang dapat mengerti akan apa yang mereka perbincangkan. Dengan bahasa, dua atau lebih daripada jumlah itu dapat mengerti akan apa yang mereka tengah perbincangkan. Saudara, ketika kita tidak mengerti bahasa dari lawan bicara kita, tentu yang kita temui adalah kesulitan. Sulit untuk mengartikan, sulit untuk mengetahui apa kemauan, apa maksud dari lawan bicara kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, itulah yang dapat kita temukan di dalam firman Tuhan bagi kita di malam hari ini. Keturunan daripada Nuh yang telah berkembang dan jumlahnya semakin banyak, mereka menggunakan bahasa yang sama. Mereka menetap di daerah timur, di sebuah dataran tanah di Sinear. Mereka menetap di sana untuk melanjutkan keberlangsungan hidupnya. Ketika mereka telah tiba di tempat itu, saudara, mereka memiliki rancangan-rancangan, dan tentu saja berkaitan tentang keberlangsungan hidup mereka. Yang bisa kita perhatikan
Rancangan mereka adalah untuk membuat bangunan. Kemudian mereka memikirkan bahan yang akan mereka gunakan. Dan tidak itu saja, mereka juga berencana untuk mendirikan kota. Dan di dalam perikop kita dikatakan kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai dengan ke langit. Saudara, adalah baik untuk merancangkan sesuatu, adalah baik untuk merencanakan sesuatu. Namun di dalam perikop kita ini, kita melihat bagaimana manusia, keturunan daripada Nuh, merencanakan sesuatu dengan tujuan yang kurang baik dan tidak berkenan bagi Allah. Mereka berencana untuk menetap dan tinggal di satu wilayah saja. Sementara dari awal penciptaan, Allah telah merencanakan manusia untuk beranak cucu dan bertambah banyak serta memenuhi bumi ini. Namun saudara, di dalam perikop kita di malam hari ini, kita dapat melihat bagaimana manusia kala itu berencana untuk menetap di satu daerah saja. Dan mereka berencana untuk mendirikan kota, tempat mereka berdiam, dan bahkan kota itu memiliki menara yang sampai ke langit. Saudara, yang direncanakan oleh manusia dalam perikop kita pada malam hari ini dilandasi oleh sebuah kesombongan, dilandasi oleh sebuah kecongkakan. Mereka tidak turut akan apa yang telah Tuhan rencanakan bagi keberlangsungan hidup mereka, yakni mereka harus memenuhi bumi ini. Namun saudara, kita melihat bagaimana rencana manusia yang dirancangkan dengan baik menurut pikiran manusia, tetapi kehendak Allah lah yang jadi. Saudara, jika kita perhatikan dari perikop kita, Allah melihat apa yang direncanakan oleh manusia itu, menurut manusia itu adalah baik. Namun itu bertentangan dengan rencana dan rancangan Allah akan keberlangsungan hidup manusia. Maka dari itu saudara, ketika mereka memiliki satu bahasa yang sama, dan mereka memiliki rumpun yang sama, dan mulai dari saat itu jugalah Allah turun ke Babel, dan juga Allah mengacau balaukan bahasa mereka. Allah melihat ketika mereka berada atau berkomunikasi dengan satu bahasa saja, maka itu bukan menjadi sebuah keberuntungan bagi mereka. Lantas Allah memiliki rancangan lain dan rencana lain, yakni Allah mengkacau balaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti satu dengan yang lain apa yang hendak diinginkan oleh seseorang, apa yang hendak dikatakan oleh seseorang, apa yang hendak dimaksudkan oleh seseorang, tidak dapat dimengerti oleh orang yang lain atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara, demikianlah akhirnya pembangunan akan kota itu tidak dilanjutkan kembali, karena mereka tidak lagi dapat mengerti satu dengan yang lain. Dan mulai saat itu saudara, seperti yang dikisahkan di dalam perikop kita di malam hari ini, manusia mulai berserak sampai ke ujung dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dapat kita perhatikan dari firman Tuhan yang menyapa kita di malam hari ini? Yang pertama saudara, jika kita hendak merencanakan sesuatu, baiklah rencana itu tidak hanya seperti apa yang kita kehendaki saja yang harus terjadi. Jika kita merancangkan sesuatu, baiklah rancangan itu tidak harus dengan tujuan seperti apa yang kita rancangkan. Saudara, kita diingatkan, setiap rencana, setiap rancangan yang boleh kita pikirkan, marilah kita senantiasa libatkan Tuhan di dalamnya. Marilah kita senantiasa menyerahkan kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ini adalah rancangan dan rencanaku
untuk masa depanku, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Saudara, cenderung kita memaksakan keinginan kita akan rencana masa depan kita, akan rencana keluarga kita harus terjadi seperti apa yang kita pikirkan. Namun dari perikop ini kita belajar bagaimana Tuhan lebih mengetahui apa yang kita butuhkan. Tuhan telah siapkan rencana yang terindah bagi kita untuk keberlangsungan hidup kita. Saudara, yang kedua yang dapat kita perhatikan dari perikop kita di malam hari ini, kita diajak untuk dapat menggantungkan diri kita secara utuh kepada kuasa Tuhan. Karena Tuhan sanggup, Tuhan memiliki kuasa yang begitu besar untuk memelihara kehidupan kita. Dan kuasa yang dimiliki oleh Tuhan adalah kuasa yang bertujuan untuk membuat keadaan kita lebih baik lagi. Allah senantiasa memelihara kehidupan orang-orang percaya dengan tujuan agar orang-orang percaya setia kepada Dia, agar orang-orang percaya tidak mengandalkan kekuatannya, kekuatan pikirannya akan apa yang ada di dalam dirinya. Namun melalui perikop ini, saudara, kita diajak, mari kita andalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, bahasa yang kita miliki saat ini berbeda-beda. Jika kita mencari kepada sumber-sumber di internet, dapat kita temukan diperkirakan ada 6.000 sampai 7.000 bahasa di seluruh dunia ini. Namun saudara, ada satu bahasa yang dapat mempersatukan kita sebagai orang-orang percaya, meskipun kita memiliki bahasa yang berbeda, yaitu bahasa kasih. Saudara, bahasa kasih itulah yang mempersatukan kita sebagai orang-orang percaya. Bahasa kasih tidak akan mungkin memisahkan kita lagi, karena dengan bahasa kasih jugalah Allah telah menyapa kita. Allah telah mempersiapkan kepada kita masa depan yang penuh dengan kebaikan. Karena dengan bahasa kasihlah Allah telah menunjukkan pengorbanannya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga hubungan kita yang memiliki jarak oleh karena dosa kembali membaik dan dipersatukan, sehingga kita dapat berseru kepada Allah, sehingga kita dapat semakin dekat lagi dengan Allah. Saudara, bahasa kasih hendaknya itulah yang kita utamakan sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Karena dengan bahasa kasih kita tidak mempertanyakan akan suku, akan bangsa, akan tempat di mana saudara-saudara kita tinggal, akan apa yang mereka butuhkan. Dengan bahasa kasih kita membuka diri untuk mengerti bagaimana kehendak Allah bagi kita di dalam kehidupan ini. Dan sebagai orang percaya, kita dipanggil senantiasa menghidupi bahasa kasih. Dengan demikian kita dapat mengerti bagaimana Allah bekerja dengan segala cara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan kebaikan bagi orang-orang yang memerlukan kita di dalam hidup ini. Saudara, tidak ada gunanya menunjukkan ego, menonjolkan diri, menunjukkan kebolehan kita, karena kita ini semua sama di hadapan Allah. Kita dibentuk dari tanah liat, dan dari sana jugalah kita akan kembali nantinya ketika waktu kita telah usai di dunia ini. Saudara, selagi masih ada waktu, maka pergunakanlah waktu yang ada untuk dapat mengetahui apa yang Allah kehendaki bagi kita di dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, rancangkanlah segala sesuatu
di dalam hidupmu dengan kerendahan hati. Libatkan Allah senantiasa untuk rancangan masa depanmu, keluargamu, dan apapun yang kau rindukan dari Allah. Karena dengan demikian, kita dapat mengerti Allah turut bekerja, mendatangkan segala sesuatu yang dipenuhi oleh kebaikan untuk menjadi bagian kita, orang-orang percaya yang senantiasa menggantungkan dirinya hanya kepada Allah saja dan memohon kekuatan daripada Allah untuk dapat memaknai setiap rancangan dan rencana yang Allah telah perbuat bagi kita di dalam hidup kita. Maka jadilah orang percaya yang senantiasa rendah hati, yang senantiasa menghidupi bahasa kasih. Karena dengan demikianlah kita dapat menyaksikan Allah telah menyiapkan rancangan dan rencana yang terbaik bagi kita untuk masa depan kita. Menurut kita itu mustahil, menurut kita itu tidak mungkin, tetapi Allah akan menunjukkan cara yang terbaik sehingga apa yang menurut kita mustahil untuk kita gapai, apa yang tidak mungkin bagi kita, itu semua dapat diberikan oleh Allah pada waktunya. Hiduplah di dalam pengharapan sebagai orang-orang percaya yang senantiasa menggantungkan dirinya kepada Allah saja. Dan biarlah kuasa Allah senantiasa memampukan kita untuk memaknai kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Menjadi pribadi orang percaya yang memiliki rancangan terindah di dalam hidup dan libatkanlah Allah. Itulah panggilan kita. Karena rancangan Allah penuh dengan damai sejahtera. Karena rencana yang telah Allah siapkan untuk masa depan kita penuh dengan kebaikan. Tetaplah percaya dan berpengharapan kepada Allah. Suka dan duka dipakai oleh Allah untuk kebaikan kita. Dan biarlah Allah senantiasa memampukan kita memaknai kehidupan ini untuk mendapatkan yang terbaik daripada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat memaknai kehidupan ini dengan menggantungkan diri hanya kepada Allah saja. Dan biarlah Allah senantiasa memampukan kita menjalani hari-hari kita, memberkati setiap pelayanan, pekerjaan, dan usaha kita masing-masing. Tentu saja melindungi kita dari segala sesuatu yang berusaha untuk menjauhkan kita daripada Allah dan memberkati kehidupan kita. Salam sehat, kasih Allah senantiasa menaungi kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami dengarkan di malam hari ini. Kiranya Engkau memampukan kami untuk menjadi pribadi orang percaya yang senantiasa mengandalkan Engkau saja di dalam hidup kami. Setiap rancangan dan rencana kami akan masa depan kami, biarlah kami senantiasa melibatkan Engkau saja Tuhan. Tuhan pakai segala cara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan itulah yang kami imani Tuhan sebagai orang-orang percaya. Suka dan duka dipakai Tuhan untuk kebaikan kami. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, berkatilah seluruh jemaat-Mu dari balita, sekolah minggu, remaja, naposo gunung, setiap keluarga muda, setiap orang tua, ataupun kaum lansia Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu di HKBP Seresot Raja Wali ini. Tuhan, Engkau yang memelihara kehidupan jemaat-Mu seluruhnya. Berikan sukacita, berikan kekuatan bagi mereka. Lindungilah mereka senantiasa Tuhan. Berikan kesehatan. Tuhan senantiasa memelihara kehidupan seluruh jemaat-Mu satu persatu. Dan biarlah Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hati jemaat Tuhan, apa yang menjadi permohonan mereka Tuhan, pada waktunya Tuhan akan berikan kepada mereka, sehingga semakin bertambah sukacita di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu di HKBP Resort Raja Wali ini Tuhan.
Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami berdoa untuk keluarga hamba Tuhan, Inang Nyonya RH Sirait, Sintua Oboru Simanjuntak. Engkaulah Tuhan yang memberikan penguatan kepada hamba-Mu ini, agar kiranya Inang Sintua Oboru Simanjuntak Tuhan dapat segera terhibur hatinya ketika beberapa waktu yang lalu Amang RH Sirait telah terlebih dahulu datang ke hadirat Tuhan. Bapa, kuatkanlah ia agar ia dapat menjalani masa depannya Tuhan, beserta dengan anaknya Anisha. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kepada mereka yang terbaik, dan biarlah Tuhan juga yang menghiburkan mereka, sebab penghiburan yang sejati adalah yang datang daripada Engkau saja ya Bapa. Kami percaya Tuhan, pada waktunya Tuhan akan memberkati keluarga ini dan menyiapkan masa depan yang terbaik bagi mereka. Hiburkanlah, hiburkanlah, hiburkanlah keluarga hamba-Mu yang berduka. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan. Jikalau ada di antara mereka saat ini dalam keadaan kurang sehat, Tuhan, berkati mereka satu persatu, berikan kekuatan, dan berkati obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi, agar mereka beroleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Berkati tim medis juga yang merawat mereka, agar itu dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memberikan kesembuhan kepada jemaat-Mu yang tengah mengalami proses pemulihan di rumah sakit, atau dimanapun juga. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami serahkan tubuh, jiwa, dan raga kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga tidak lupa mendoakan apa yang tengah dihadapi oleh dunia ini Tuhan, apa yang tengah terjadi di tengah-tengah negara kami, dan juga di tengah-tengah kota kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga kami dan menjauhkan kami dari pengaruh virus COVID-19 Tuhan. Engkau yang memberikan kesehatan kepada seluruh jemaat-Mu, dan biarlah kami dapat menjaga diri kami juga Tuhan, agar kami dapat terhindar dari virus COVID-19 itu Tuhan. Berkati tim medis sebagai perpanjangan tangan Tuhan, melalui pemerintah kami sebagai garda terdepan untuk dapat menanggulangi pandemi virus COVID-19 ini Tuhan. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami percaya keadaan kami ini akan dapat Tuhan pulihkan pada waktunya, dan Tuhan telah menyiapkan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Dan biarlah kami tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di atas doa dan permohonan kami. Kami mohon ampun Bapa untuk dosa pelanggaran yang kami perbuat, dan melalui pengampunan daripada Engkau kami dimampukan untuk dapat mengampuni sesama kami, agar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.